Ta'ala, kita semuanya wabil khusus yang hadir di sini sama-sama bisa thalabul ilmi, mencari ilmu, belajar ilmu yang mana diwajibkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya mudah-mudahan kita mengharap hadiah dari menuntut ilmu dengan niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang sudah dijanjikan oleh baginda Rasul. Mudah-mudahan kita pulang dari sini mendapatkan semua, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada serumatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, hingga mudah-mudahan kita semuanya berharap meminta kepada Allah atas izin Allah, atas restu Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya di yaumul qiyamah nanti kita sama-sama berhak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para alim, ulama, para guru, para ustadz, para orang tua, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya segenap pengurus DKM Ar-Rahman yang selalu semangat dalam kegiatan pengajian, dalam kegiatan apapun sosial. Nanti habis ini juga ada narikin celengan juga mau bersihin toren katanya, mau bersih-bersih masjid, airnya udah kuning. Mudah-mudahan kasih semangat, saya pun ngucapin terima kasih atas semangatnya karena nggak bisa ngasih apa-apa. Tentunya insya Allah kalau kita merambat rumah Allah dengan ikhlas, minimal rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang tentram, rumah tangga kita, keluarga kita dijadikan sehat-sehat semuanya. Jadi jangan ditaker rizki itu dari segi finansial atau uang. Kita sudah dikasih nikmat sehat, masih bisa kumpul, masih bisa ngerokok, masih bisa ngopi, ngobrol, itu udah sangat luar biasa. Tentunya kalau kita belum dikasih Allah secara finansial, kita terus ikhtiar, terus berusaha gimana caranya agar Allah kasih lebih. Karena kalau kita mau gerak dari rumah keluar, insya Allah kasih rezeki sama Allah. Di dalam rumah toh nggak kemana-mana. Bagaimana? Mudah-mudahan masih semangat. Nanti juga hari ini insya Allah akan bagiin dana zis yang sudah sesuai aturan. Setiap tanggal 11 dana zis yang kita kumpulkan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 sudah mendapat laporan totalnya 3.885.000. Insyaallah kita bagikan ke anak yatim yang ada di perumahan Setompati. Insyaallah istiqomahan kita, apalagi bab sedekah seperti ini, saya yakin atas kuasa Allah semuanya dimudahkan segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang belum ngikut ZIS, ayo ikut. 20.000 saya ngomong terima, 30.000 terima, 25 terima, 35 terima. Kita intinya mengajak untuk bareng-bareng berbagi tetangga kanan kiri kita yang mana mungkin kurang perhatian,
Kalau enggak kita siapa lagi yang mau perhatian? Kalau kita cuma ngasih 25.000, 30.000 atau 50.000, tetangga kita ada 2 ngasih yang satu jadi iri. Coba kalau kita kumpulkan jadi 1, kita gabungkan di ZIS ini, yang insya Allah mudah-mudahan mas sampai besok anak cucu kita program di sini masih berjalan. Jadi saya cerita, sampai kemarin mertua saya ngomong, anak yatim di sini itu senang. Ini mertua saya cerita, senang gimana mak? Itu receh, setiap bulan dapat santunan, diperhatikan, begitu. Nah, emang kalau di kampung seperti apa? Jangankan di kampung, mungkin di lingkungan sekitar kita nafsi-nafsi masing-masing. Kadang ada seorang, saya mau udah ngasih ini ke sono ke sini, ke sono ke sini. Itu kalau finansialnya uangnya banyak, bisa ngasih gocap. Sekarang gocap kali 10 orang 500.000. Lah kalau kayak model kita yang pas-pasan, ada ZIS kita manfaatkan, udah kita kasih. Mampunya 25, nggak ada yang tahu Pak, nggak usah takut. Yang tahu Pak Supri sama saya aja. Nggak bakalan saya ngomong ini kurang dikit banget ini duitnya, nggak mungkin. Tapi kalau seandainya Bapak mau ngecek salah satu dari anggota ZIS, silahkan. Takutnya duitnya nggak tercatat, monggo mau ngecek silahkan. Kita terbuka. Misalnya yang nitip ke saya si Fulan, cek aja maksudnya. Takutnya nggak masuk nih, begitu. Cek aja. Jadi gitu. Mumpung ada ZIS, mobil khusus, jamaah pengajian, berapapun Pak, berapapun insyaallah. Karena takutnya sholat kita, puasa kita masih kurang di mata Allah. Secara zahir lahiriah kita sudah menjalankan, tapi tentunya kita berharap mudah-mudahan sholat kita diterima. Tapi seandainya sholat kita beberapa nggak diterima, puasa kita, ada yang menopang nih amalan yang lain. Termasuk tadi sedekah yang rutin setiap bulan, 2 minggu rutin, celengan yang rutin, insya Allah bisa menghantarkan. Dan salah satu dalam hadis qudsi, jadi cucunya Adam amalannya yang gak pernah putus, bukan sholatnya, bukan puasanya, tapi tentunya sodaqotun jariyah, yang bisa nolong kita, itu yang bisa manjangin umur kita. Ditarget, udah digarisin 4 bulan dalam alam rahim, nanti si Fulan umurnya sampai 40 tahun, tapi karena dia rajin sedekah. Saya beberapa di pertemuan menyampaikan bahwa kaumnya Nabi Musa besok ditakdirkan mati, dia sumbangin 70% hartanya kepada fakir miskin, akhirnya 20 tahun kemudian masih hidup. Itu berkat apa? Berkat sedekah. Kita buka Al-Qur'annya, mushaf Al-Qur'annya. Kemarin terakhir surat Al-Ma'un, harus sekarang surat Quraisy. Seperti biasa saya baca, nanti diiringi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
li'ilafi Quraisy. Ingat ayat pertama fa-nya pendek ya Pak, jangan dibaca li'ilafi Quraisy, jangan li'ilafi Quraisy. Kalau wakaf atau berhenti di ayat kedua, ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Kalau mau digabung karena ayat pertama terlalu pendek, digabung, diwasol, diteruskan boleh. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Begitu. Ada tasydid di huruf sya, ada majais munfasil di huruf ta. Syita jais munfasil. Was-sayf ada tasdid. Terus ayat ketiga, falya'budu rabb hadzal bait. Keempat terakhir, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. At'amahum min junun, sukun ketemu huruf ja. Bacaan ifa. Min ju'in kasratan ketemu wa, idgham bila guna. Min ju'in wa amanahum, mim sukun ketemu mim. Bacaan idgham mislih. Min ju'in wa amanahum min khawf, nun sukun ketemu kha. Bacaan jelas, jangan min khauf, min khauf. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ulangi, alladzi Alhamdulillah kita baca bareng-bareng, bareng saya dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum
min khauf. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan setelah kita sama-sama belajar bisa menerapkan di rumah, dimanapun yang kita sudah pelajari, makhrajnya, panjang pendeknya, tajwidnya, mudah-mudahan kita bisa terapkan. Jangan pas lagi belajarnya aja kita terapkan, tapi nyatanya dalam prakteknya kita hiraukan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk selalu menjaga makhraj, panjang pendek, tajwid. Kalau nadanya mah belakangan, nada mah belakangan, jangan sampai nada kita baca Al-Quran itu nanti menghilangkan atau mengurangi panjang pendek atau mahraj ataupun tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Quraisy. Surat Quraisy itu biasanya kalau orang tua mah nggak tahu bahasa Quraisy, surat Quraisy apa yang masyhur, yang tahu orang tua mah rata-rata apa suratnya li'ila. Surat Quraisy atau li'ila dalam mushaf Al-Quran urutannya itu surat ke-106 yang terdiri dari 4 ayat. Diturunkan ataupun tergolong surat apa? Makkiyah, karena turunnya di kota Makkah. Makanya ini salah satu surat yang spesial, diperuntukkan oleh kaum Bani Quraisy. Makanya di sini nggak ada kata lain selain Bani Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Jadi asbabun nuzulnya ada beberapa keistimewaan dalam surat Quraisy menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam Khatib dari Said. Beliau mengatakan, Syekh Jalaluddin As-Suyuti menulis, Imam As-Suyuti Jalaluddin As-Suyuti itu ada 7 keistimewaan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama, jadi surat Quraisy ini diturunkan Allah spesial untuk kaum Bani Quraisy, yang mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk dari golongan suku Quraisy. Quraisy sanatnya kemana? Bin Nadhr bin Kinan. Jadi Nadhr, Kinan, jadi suku Quraisy. Itu yang pertama. Jadi beruntung karena spesial, surat ini diturunkan spesial untuk Bani Quraisy, yang pertama. Terus yang kedua, apa keistimewaannya? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi surat Quraisy ini atau li'ilah itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama tadi menspesialkan. Gak ada surat selain ini, gak ada. Makanya yang pertama disebutkan ila fi Quraisy ila fi rihlatish syita'i was-shayf. Makanya ada beberapa amalan yang mengandung dalam surat ini yang menghafalkannya nanti dimudahkan, apalagi khusus amalan untuk berdagang, karena salah satunya tadi keistimewaannya surat ini Bani Quraisy. Yang keduanya
yaitu surat ini kaum Bani Quraisy itu setiap dagang dari Yaman ke Syam selalu dalam keadaan dingin. Kalau di Yaman dingin, kalau di Syam itu panas. Selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiganya apa istimewaannya? Yaitu yang ketiga, umat yang berada di dekat Ka'bah. Jadi pemukiman dulu awalnya Bani Quraisy itu di dekat Ka'bah. Walaupun banyak yang mengusik, dari kaum Arab banyak yang musik dulu, tapi nyatanya diberi ketentraman, nggak pernah was-was, nggak pernah takut hidupnya, diberi ketentraman, kenyamanan. Dan bahkan keistimewaannya yang keempat atau yang lain itu 10 tahun 10 tahun yang menyembah Allah, yang mengesakan Allah itu cuma dari kaum Bani Quraisy. Tuh, ini 10 tahun nggak ada kaum yang lain, kaum Arab belum ada, kaum yang lain belum ada, baru Bani Quraisy doang. Terus keistimewaan selanjutnya apa? Itu salah satunya karena memang menjaga Ka'bah, rumah Allah, pada waktu perang di tahun gajah dimenangkan. Walaupun tentram dulu pernah adanya perang, tapi menang. Tapi selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntunglah orang-orang Bani Quraisy hidup di zaman dulu yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Terus pada pemimpinan itu khalifah, keteladanan, budi pekerti, itu semua perdagangan itu mah laris manis, Pak. Mau dagang di Yaman, di Syam itu pasti laris. Makanya kalau orang ngamalin ini, salah satu manfaatnya itu buat dagang nih, amalin surat Quraisy atau li'ilah. Jadi gitu. Jadi masing-masing punya fadilah juga, keutamaan. Misalnya surat Quraisy seperti ini untuk menambah rezeki kita, khususnya pedagang-pedagang, karena laris Pak, nggak ada dulu zaman Bani Quraisy itu dagangnya nggak sukses semua pada waktu itu. Makanya ya ini kasih kesempatan sama Allah, yang mana surat ini dispesialkan untuk Bani Quraisy. Udah jam 6:15, baru sebentar berasaan, baru sebentar. Ya wis lah, ngajinya udah dulu, nggak apa-apa, saya juga ada urusan. Ada urusan, mudah-mudahan yang penting walaupun sedikit, insya Allah manfaat buat saya pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir, yang insya Allah yang terpenting kita menggugurkan kewajiban kita untuk mengaji, thalabul ilmi, sama-sama kita belajar. Yang udah benar, yang kurang benar jadi benar, yang nggak ngerti jadi ngerti gitu. Minimal intisari dari surat Quraisy ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat pada zaman itu Bani Quraisy dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih keluaskan rizki yang barokah oleh Allah, diberikan panjang umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu ditanamkan keistiqomahan dalam amal soleh dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa al-fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.